Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Di sini kelompok 2 kelas M01 akan menjelaskan manfaat zooplankton. Untuk nama anggota kelompoknya, yang pertama ada Rahel Marsyanda Fani Alfionita, yang kedua ada Hana Istiana, yang ketiga ada Gilang Nur Sadewo, yang keempat ada Niputu Ayu Putri Tiana Natalia, yang kelima ada Sandika Sukmajati, yang terakhir ada Ana Kartika Sofia Abdillah Fatani. Selanjutnya, materi definisi zooplankton akan dijelaskan oleh teman saya. Terima kasih atas waktu yang diberikan. Di sini saya akan menjelaskan definisi dari zooplankton. Zooplankton merupakan organisme yang menepati posisi penting dalam rantai makanan dan kehidupan di perairan. Zooplankton sebagai konsumen tingkat 1 dalam rantai makanan, di mana zooplankton memakan fitoplankton yang selanjutnya akan dimakan oleh organisme yang memiliki tingkatan lebih tinggi dalam rantai makanan. Zooplankton bersifat heterotrofik, sangat bergantung pada bahan organik dari fitoplankton. Zooplankton mempunyai alat gerak berupa flagel, silia, atau kaki renang. Namun, pergerakannya sangat lemah dan tidak dapat melawan pergerakan arus air. Ukuran zooplankton sendiri berkisaran antara 0,2 sampai 2 mm. Tetapi ada juga yang berukuran besar, misalnya ubur-ubur. Materi selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya. Ya, sebelumnya terima kasih atas waktunya. Sekarang saya akan menjelaskan tentang klasifikasi zooplankton. Zooplankton terbagi ke dalam 8 film. Film yang pertama yaitu protozoa. Protozoa adalah jasad renik hewani yang terdiri dari satu sel. Protozoa mampu hidup secara sendirian ataupun dalam bentuk koloni atau kelompok. Protozoa dibagi dalam 4 kelas, yaitu Rhizopoda, Ciliata, Flagellata, dan Sporozoa. Film yang kedua yaitu Cnidaria. Cnidaria atau Coleanthera adalah invertebrata laut yang pada taraf dewasa sering dijumpai. Cnidaria terdiri dari kelas Hiderozoa, Scyphozoa, Cubozoa, dan Anthozoa. Film yang ketiga yaitu Ctenophora, yaitu hewan yang memiliki lubang-lubang kecil atau pori di hampir seluruh tubuhnya. Pori tersebut dapat menimbulkan racun yang digunakan untuk melumpuhkan mangsa atau musuhnya. Ctenophora memiliki 2 kelas, yaitu Tentaculata dan Nuda. Film yang keempat yaitu Annelida. Annelida adalah cacing yang tubuhnya terdiri atas segmen-segmen seperti gelang dengan berbagai sistem organ yang baik, dengan sistem peredaran darah tertutup. Film Annelida terbagi menjadi 5 kelas, yaitu Polychaeta atau yang berambut banyak, Oligochaeta berambut sedikit atau tidak ada rambut sama sekali, dan Hirudinea atau menghisap darah. Film yang kelima yaitu Arthropoda. Dalam film Arthropoda hanya kelas Crustacea yang termasuk ke dalam zooplankton. Crustacea dapat dibagi menjadi 2 golongan, yaitu Entomostracea atau udang-udangan tingkat rendah dan Malacostracea udang-udangan tingkat tinggi. Film yang keenam yaitu Mollusca. Mollusca yaitu hewan yang bertubuh lunak, baik dilindungi oleh cangkang maupun yang tidak dilindungi oleh cangkang. Cangkang film Mollusca terdiri dari bahan kalsium atau zat kapur. Film Mollusca ini terdiri dari 3 kelas, yaitu Gastropoda, Pelecypoda, dan Cephalopoda. Film yang ketujuh yaitu Echinodermata. Film Echinodermata berasal dari kata Yunani echinos yang artinya duri dan derma artinya kulit. Jadi, Echinodermata dapat diartikan sebagai hewan berkulit duri. Film Echinodermata terbagi ke dalam 5 kelas, yaitu Crinoidea atau lilia laut, Asteroidea bintang laut, Ophiuroide bintang ular, Echinoidea landak laut, dan Holoturoidea teripang laut. Film yang terakhir yaitu Chordata. Chordata berasal dari bahasa Latin, chorda yang berarti tali. Yang dimaksud dengan tali ini adalah notochorda. Notochorda merupakan tongkat fleksibel terbuat dari bahan yang mirip dengan tulang rawan. Film Chordata ini terdiri dari 2 kelas, yaitu Appendiculata dengan ordo Appendicularia dan kelas Thaliacea dengan ordo Pyrosomata, ordo
Ciclomaria, dan ordo Desmomaria. Ya, selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Ya, terima kasih atas waktunya. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Gilang Nursadewo. Di sini saya akan menjelaskan tentang ekologi zooplankton. Ekologi zooplankton terbagi menjadi dua, yaitu ada parameter fisika dan parameter kimia. Parameter fisika. Yang pertama ada suhu. Suhu merupakan salah satu faktor penting ekologi bagi zooplankton. Suhu optimum pada suatu perairan untuk pertumbuhan zooplankton berkisar 15-35 derajat Celcius. Kenaikan suhu dapat meningkatkan laju pertumbuhan fitoplankton. Pelimpahan fitoplankton sendiri adalah keuntungan untuk dapat menyebabkan peningkatan laju pertumbuhan dan pergerakan zooplankton. Peristiwa ini menunjukkan bahwa hubungan ketergantungan antara fitoplankton dan zooplankton adalah sangat erat. Yang kedua ada kecerahan. Kecerahan merupakan salah satu faktor penentu berkelanjutan kehidupan zooplankton. Nilai kecerahan suatu perairan dapat digunakan untuk mengetahui proses terjadinya asimilasi dalam perairan. Ada parameter kimia. Parameter kimia yang pertama yaitu pH. pH menurut kimiawi merupakan suatu ekspresi dari konsentrasi ion hidrogen H+ di dalam air. Perairan dengan pH 8,0 sampai 8,2 ideal untuk pertumbuhan zooplankton. Yang kedua ada DO atau yang biasa disebut dissolved oksigen. Dissolved oksigen sendiri merupakan banyaknya oksigen terlarut dalam perairan. Dissolved oksigen memiliki faktor yang sangat penting dalam ekosistem perairan. Kadar oksigen terlarut yang baik bagi zooplankton adalah kurang dari 10 mg per liter. Yang ketiga ada nitrat. Nitrat sendiri bertujuan untuk pembentukan asam amino dan protein. Hasil dari fotosintesis, semakin tinggi kadar nitrat, semakin baik juga proses pertumbuhan zooplankton. Kadar nitrat yang baik bagi zooplankton yaitu berkisar antara 0,57 sampai 0,68 mg per liter. Yang keempat ada fosfat. Fosfat merupakan salah satu bentuk dari senyawa fosfor yang dapat dijadikan sebagai faktor penentu kualitas. Kadar fosfat yang baik bagi zooplankton yaitu berkisar 0,04 sampai 0,64 mg per liter. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Terima kasih. Baik, terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan. Kita langsung saja masuk ke ciri-ciri zooplankton. Zooplankton memiliki ciri-ciri sebagai berikut, yaitu yang pertama, mampu bertahan hidup di perairan air tawar dan juga air asin. Kemudian sebagian besar berada di Atlantik Utara dan keragaman terbesar terdapat di Samudra Pasifik. Juga dikenal sebagai krill yang merupakan makanan favorit paus dan hidup di perairan dingin. Berikut adalah beberapa zooplankton yang sering digunakan, yaitu pertama rotifera. Rotifera merupakan hewan mikroskopis yang hidup di air. Kemudian merupakan hewan multiseluler, serta memiliki rongga pada tubuh yang sebagian dilapisi oleh mesoderm. Ciri khusus yang dimiliki rotifera adalah memiliki sistem organ khusus dan sistem pencernaan lengkap, yaitu dari mulut dan diakhiri dengan anus. Rotifera memiliki silia atau bulu getar pada korona atau kepala yang berfungsi mendorong makanan dari luar untuk masuk ke dalam mulutnya. Struktur tubuh rotifera terbagi atas 4 bagian, yaitu kepala, leher, tubuh, dan kaki. Di mana bagian kepala berisi organ sensorik dalam bentuk otak 2 berlobus dan spot mata kecil dekat korona serta bagian tubuh yang berisikan organ. Yang kedua yaitu protozoa. Protozoa merupakan sel tunggal. Ada yang dapat bergerak aktif dan pasif menggunakan silia atau plagen. Kemudian mempunyai membran sel dari zat lipoprotein, dapat mengubah bentuknya dan tidak mempunyai dinding sel dan tidak mengandung selulosa atau kitin. Untuk perkembangbiakan zooplankton sendiri,
Zooplankton memiliki reproduksi antar zooplankton yang pada umumnya terjadi secara uniseksual, melibatkan hewan jantan dan betina meskipun terjadi partenogenesis. Seperti contohnya Rotifera. Rotifera bereproduksi secara partenogenesis. Namun, betina dapat mengubah sistem reproduksinya menjadi seksual apabila keadaan lingkungan berubah. Perubahan reproduksi dari aseksual ke seksual ini diawali dengan stimulus dari luar. Begitu juga pada protozoa yang dapat bereproduksi sebanyak 2 macam, yaitu yang pertama aseksual. Reproduksi ini dikenal dengan pembelahan biner atau dikenal dengan proses pembelahan diri menjadi 2. Dan yang kedua yaitu seksual. Penyatuan sel generatif atau sel gamet atau dengan penyatuan inti sel vegetatif yang disebut konjugasi. Pembelahan longitudinal dan transversal masing-masing terjadi pada flagellata dan ciliata. Untuk selanjutnya saya serahkan kepada rekan saya. Terima kasih atas waktunya. Selanjutnya di sini saya akan menjelaskan habitat zooplankton. Zooplankton hidup pada perairan yang di wilayahnya terdapat banyak fitoplankton. Zooplankton dapat kita jumpai di danau, sungai, pantai, estuaria di depan muara, sampai ke tengah perairan samudera, di perairan tropis maupun kutub. Namun, karena zooplankton adalah makhluk hidup yang bergerak pasif, yaitu makhluk hidup yang bergerak mengikuti arus, jadi zooplankton banyak terdapat di laut. Selain dipengaruhi ketersediaan makanan, yaitu fitoplankton, kelimpahan zooplankton sangat erat kaitannya dengan perubahan lingkungan perairan baik fisik, kimia, dan biologis. Zooplankton hanya dapat hidup dan berkembang dengan baik pada kondisi perairan yang sesuai. Kondisi lingkungan yang sesuai bagi zooplankton dapat ditemukan pada perairan yang tidak mendapat tekanan ekologis dari daratan ataupun dari perairan itu sendiri. Ada pula parameter zooplankton, yaitu yang pertama ada suhu. Menurut Tambaru et al. Tahun 2014, kisaran suhu bagi perkembangan zooplankton adalah 28 derajat Celcius hingga 32 derajat Celcius, yang dimana dapat disimpulkan keberadaan zooplankton banyak di perairan pada suhu 28 derajat Celcius hingga 32 derajat Celcius. Yang kedua ada intensitas cahaya, yang dimana zooplankton ditemukan banyak ketika sore hari. Hal ini dikarenakan zooplankton menghindari intensitas cahaya yang tinggi. Intensitas cahaya secara tidak langsung dapat mempengaruhi kelimpahan makanan zooplankton sendiri, yaitu fitoplankton. Karena fitoplankton itu membutuhkan cahaya untuk berfotosintesis. Selanjutnya ada nutrien, yang dimana keberadaan konsentrasi nitrat dan fosfat yang tergolong cukup baik, yaitu berkisar 0,57 hingga 0,68 mg per liter untuk nitrat, dan 0,04 hingga 0,64 mg per liter untuk fosfat. Tingkat konsentrasi nitrat dan fosfat yang cukup baik akan membantu persediaan nutrien sebagai makanan bagi biota laut, termasuk zooplankton, menurut Odum pada tahun 1993. Selanjutnya ada pH. Perairan dengan pH 8 hingga 8,2 adalah pH yang ideal untuk kehidupan zooplankton. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Selanjutnya, saya akan menjelaskan manfaat zooplankton. Zooplankton merupakan komponen penting dalam ekosistem perairan. Kelimpahan zooplankton dalam perairan berguna untuk mengetahui kualitas suatu perairan, baik di permukaan maupun di dasar perairan. Di perairan, zooplankton memiliki fungsi dan juga manfaat yang begitu besar. Manfaat tersebut diantaranya secara ekologi dan juga ekonomis. Apa aja sih manfaatnya? Yang pertama, zooplankton sebagai mata rantai antara produsen primer dengan karnivora besar dan kecil yang dapat mempengaruhi rantai 2 makanan dalam ekosistem perairan. Yang kedua, sebagai sumber makanan bagi semua jenis larva ikan peleagis. Ketiga, berperan sebagai indikator biologis suatu perairan, khususnya meroplankton yang digunakan sebagai petunjuk bahwa perairan tersebut merupakan tempat asuhan atau pemijahan bagi biota. Yang keempat, dalam kelompok Sopepoda, dikenal jenis indikator untuk air naik atau upwelling indikator spesies, yaitu Calanoides philippinensis untuk perairan laut bandar. Kelima, kelompok Rotifera digunakan untuk membantu proses penyaringan air serta berperan penting dalam mengurangi pencemaran air. Dan yang terakhir, jenis zooplankton yang dimanfaatkan oleh manusia seperti larva ikan dan udang yang dapat digunakan sebagai sumber protein.
Baik, adapun kesimpulan yang dapat kita tarik, yaitu plankton merupakan organisme yang tidak mampu melawan arus karena perenang yang pasif, sehingga keberadaannya cenderung terbawa arus perairan. Fungsi dari plankton salah satunya yaitu sebagai indikator biologis di perairan. Plankton sendiri dapat digunakan sebagai parameter kualitas air akibat adanya pencemaran, baik itu hidupnya sebagai zooplankton maupun sebagai fitoplankton. Zooplankton memiliki peranan sebagai konsumen tingkat 1 di dalam rantai makanan. Zooplankton dibagi menjadi beberapa filum, di antaranya filum Protozoa, Cnidaria, Stenophora, Annelida, Crustacea, Mollusca, Echinodermata, dan Chordata. Zooplankton memiliki beberapa parameter lingkungan yang harus terpenuhi, yaitu terdapat 2 parameter, yaitu parameter fisika yang meliputi suhu dan kecerahan, lalu kemudian parameter kimia yang meliputi pH, DO, nitrat, dan fosfat. Zooplankton biasanya dapat dijumpai di perairan yang di dalamnya terdapat banyak fitoplankton, baik perairan tawar maupun asin seperti danau, sungai, pantai, estuaria, dan sebagainya. Sekian presentasi dari kelompok kami. Jika ada pertanyaan, silahkan untuk berkomentar di kolom komentar. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Sekian dan terima kasih.